Nah, Sobat Maya, kembali ke cerita tadi ya. Jadi Sobat Maya udah ngerti nih ya kondisi ARA dan ARB. Nah, saya mau jelasin nih tentang thumbnail saya. Kenapa saya udah pasang auto reject bawah, tapi di reject ternyata. Nah, ini nih yang penting ya. Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Oke Sobat Maya, seperti thumbnail di video saya ini, saya ingin sharing kepada Sobat Maya, kok kita udah pasang harga ARB, tapi kita tuh di reject, auto reject bawah, dan kita di reject. Nah, kenapa ya? Sebelumnya, saya ingin jelasin dulu apa itu auto reject bawah dan auto reject atas. Mungkin sebagian Sobat Maya udah tahu tuh istilah saham ya, ARB dan ARA. Tapi nggak apa-apa, saya jelasin lagi supaya Sobat Maya yang belum tahu jadi tahu nih sekarang. Nah Sobat Maya, sebelum saya mulai videonya, seperti biasa kita disclaimer dulu ya. Jadi semua saham yang saya sebutkan atau saya mention di video ini bukan merupakan rekomendasi jual atau beli. Jadi ini cuma penyebutan karena ada contoh kasus ataupun pengalaman yang udah saya alamin ya. Nah Sobat Maya, mau dengar berita baiknya atau berita buruknya dulu nih? Canda aja. Jadi mau dengar ARB atau ARA dulu nih? Sebenarnya basically sama aja sih, cuma beda kondisi dan beda nasib aja. Nah kalau ARB adalah sebuah kondisi di mana harga tuh udah mencapai titik terendahnya dan nggak ada lagi yang mau beli. Jadi semua orang mau jual, tapi udah nggak ada lagi nih bidnya. Jadi orang yang mau nampung itu udah nggak sebesar orang yang mau jual. Itu yang namanya auto reject bawah nih. Nah, jadi pada saat kondisi auto reject bawah, kalaupun kita udah menjual, kita tuh akan masuk antrian, dan antriannya itu belum tentu kejemput karena tekanan jual itu begitu besar dan orang yang mau beli itu sedikit, hampir nggak ada, sampai bidnya itu nggak ada. Nah, contohnya Sobat Maya bisa lihat di sini. Kedua sahamnya WMU ya, yang kemarin. Kalau misalnya Sobat Maya mau tahu tentang cerita WMU ini, gimana saya bisa membeli saham IPO, Sobat Maya bisa klik link di atas ya. Jadi tonton dulu supaya agak nyambung dengan ceritanya sampai akhir. Oke, nah kalau misalnya Sobat Maya bisa lihat nih WMU, ini di atas nih kolom as, terus yang di bawah kolom bid. Nah kolom bidnya itu udah kosong Sobat Maya, sementara kolom asnya ini masih banyak banget orang yang antri untuk jual. Nah inilah kondisi yang dinamakan dengan ARB. Di bidnya itu udah nggak ada yang mau ngebid, udah nggak ada yang mau pasang beli. Jadi kalaupun mau beli ya di harga ARB ini, cuma sayangnya orang itu juga masih belum tertarik karena tekanan jualnya itu begitu tinggi. Nah, ini indikasi bahwa hari selanjutnya itu masih akan turun. Seperti itu ya Sobat Maya. Nah, jadi ini adalah kondisi ARB. Sebaliknya, kalau misalnya kondisi ARA atau auto reject atas, nah itu adalah sebuah kondisi di mana semua orang tuh berlomba-lomba untuk beli, tapi nggak ada yang mau jual. Nah, contohnya ada di sini, saham bank. Nah, saham bank ini sebenarnya saham IPO juga sih, baru-baru ini IPO. Nah, cuma agak beda nasib dengan WMU. Nah, kalau saham bank ini udah ARA sampai beberapa hari nih ya. Nah, sampai penutupan Jumat kemarin pun, dia masih auto reject atas. Artinya, orang yang masih mau beli itu banyak, tapi yang mau jual tuh hampir nggak ada. Jadi dia masih terpampang nih di papan saham yang arah. Seperti itu. Cuma Sobat Maya harus perhatikan ya, saham-saham IPO seperti ini rawan banget untuk dibanting karena naiknya udah tinggi, apalagi kayak bank ini ya, naiknya udah tinggi. Begitu dihantam turun, wah bisa ARB terus-terusan dan kita nyangkut nggak bisa jual. Oke Sobat Maya. Nah Sobat Maya, selama pandemi ini itu antik ya. Antiknya kenapa? Karena dari OJK dan BEI itu memberikan aturan bahwa ARB itu maksimal di 7%. Sementara ARA itu masih seperti dulu. Nah, bagi yang belum tahu tingkatan ARA, bisa lihat di tabel berikut nih ya. Kalau misalnya harga sahamnya itu dari 50 hingga 200, auto rejection atasnya atau ARA-nya itu di 35%. Nah, tapi kalau misalnya dia udah menyentuh harga 200 ke 5.000, jadi range harganya 200 ke 5.000, itu auto rejection-nya di 25%. Nah, kalau misalnya di atas 5.000, itu auto rejection atasnya di 20%. Nah, sebenarnya Sobat Maya, kalau sebelum pandemi, auto rejection bawah dan auto reject atas itu sebenarnya simetris. Dalam artian, kalau misalnya dia bisa ARA 35%, dia juga bisa ARB 35%. Nah, cuma karena kita dibantu oleh
BEI ya, mungkin supaya IHSG itu nggak turunnya terlalu parah. Jadi selama pandemi ini rencananya sih sampai Juli nanti kita masih seperti ini ya, ARB-nya maksimal 7%. Tapi kalau nanti udah dibuka nih aturannya seperti yang lama lagi sebelum pandemi, nah itu ARB-nya simetris. Jadi bagi sobat Maya yang baru bergabung di bursa saham selama pandemi corona ini, nah itu mungkin nanti bisa agak shock nih kenapa ARB-nya bisa turun jauh. Nah, Sobat Maya kembali ke cerita tadi ya. Jadi Sobat Maya udah ngerti nih ya kondisi ARA dan ARB. Nah, saya mau jelasin nih tentang thumbnail saya. Kenapa saya udah pasang auto reject bawah, tapi di reject ternyata. Nah, ini nih yang penting ya. Semoga kesalahan saya ini enggak diulangin oleh Sobat Maya. Saya itu emang udah lama sebenarnya di bursa saham ya, udah 9 tahun. Nah, tapi ternyata mungkin karena kesibukan di pekerjaan ataupun urusin bisnis, untuk masang auto reject-nya itu saya salah nih. Nah, salahnya di mana? Nih, kalau misalnya Sobat Maya bisa perhatikan, di panen itu kan ada yang namanya conditional order. Nah, conditional ordernya, ini saya bukan promosi ya, tapi conditional ordernya di panen itu emang bagus. Karena kalau kita pasang jam 12 malam, dia tuh misalnya jam 12 lewat 3 menit atau 2 menit itu, dia udah pasang ordernya. Jadi kita bisa dapat antrian lebih awal nih. Nah, sebelumnya tuh saya udah pede banget saham saya yang WMU ini bakal kejual di harga auto reject bawah. Karena saya udah hitung juga. Nah, Sobat Maya yang belum tahu cara menghitung auto reject bawah, ini caranya nih. Nah, Sobat Maya langsung masukin aja harganya nih. Contohnya WMU. Di harga penutupan hari Kamis kemarin, dia kan closingnya di harga 282 nih. Nah, kita langsung kali aja 93%. Oke, dapat hasilnya ini nih, 262,26. Nah, karena nggak mungkin angkanya keriting, jadi saya langsung masukin 263. Artinya emang kan nggak boleh lebih dari 7% kan, jadi kita ambil angka di atasnya. Jadi saya taruh 263. Oke, saya udah pede banget, saya pasang conditional order di harga 263. Oke dong, saya udah pasang kan, karena saya nggak bisa pantau seharian ya kalau saham ya, karena saya masih kerja juga. Nah, saya udah pasang di situ. Terus jam 9 lewat kayak 2 menit, 3 menit, saya lihat sebentar nih bursa sahamnya. Wah, ternyata harganya 264, terus ada sempat ke 270-an kalau nggak salah ya. Nah, saya udah pede banget, wah aman nih, udah kejual. Terus saya lihatlah panen sekuritas saya. Saya lihat, loh kok reject? Nah, saya kaget di situ. Loh, kenapa reject ya? Apa aturan ARB ini udah berubah? Bukan 7% lagi. Kenapa ini cuma 6%-an? Udah, ya emang 263 pun itu sebenarnya 6%-an ya. Tapi ini lebih kecil lagi, 264. Kenapa bukan di 263 ya? Aduh, saya pusing nih. Mana waktu itu lagi banyak kerjaan kan. Nah, ya udahlah, saya langsung antri pasang 264. Ya, sampai akhir pun ternyata nggak kejual. Nah, di sorenya begitu saya agak lenggang nih, saya baru tahu kenapa saya di reject ternyata. Nah, Sobat Maya apakah tahu kenapa saya di reject? Oke, 3, 2, 1. Nah, kalau misalnya udah tahu, congrats, Anda udah cocok banget di bursa saham. Kalau yang belum tahu, saya kasih tahu nih sekarang ya. Nah, saya melupakan satu hal yang penting Sobat Maya, yaitu yang namanya fraksi harga. Nah, fraksi harga ini membuat harga-harga yang kita pasang di bid dan offer itu ditentukan. Nah, bagi Sobat Maya yang belum tahu fraksi harga, saya tunjukin nih di sini. Nah, Sobat Maya, kalau misalnya Sobat Maya bisa lihat nih di tabel ini ya, ini ada kelompok harga dan juga ada fraksi harganya. Nah, contohnya aja nih, dari harga saham yang 50 sampai ke 200, itu naiknya tuh Rp1, Rp1, Rp1. Contohnya, dari 50 kalau misalnya naik ya ke 51, kalau naik lagi ke 52, 53, dan seterusnya. Nah, tapi kalau dia udah menyentuh harga 200 nih, itu udah naiknya per 2 perak nih. Jadi 200 ke 202, ke 204, 206, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dia udah nyampai 500, wah naik lagi nih, bukan 2 perak lagi, tapi 5 perak. Jadi langsung naiknya itu 505, 510, 515, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dia udah naik ke 2000, harga sahamnya udah mencapai 2000 nih ya, naiknya beda lagi Sobat Maya, naiknya per 10 perak. Jadi 2010, 2020, 2030, dan seterusnya. Nah, sampai ke 5000, nah itu naiknya beda lagi nih, naiknya langsung 25. Jadi 5025, 5050, 5075, dan seterusnya. Nah, sampai sini Sobat Maya udah tahu kesalahan saya di mana? Ya, 3, 2, 1. Oke, benar. Nah, jadi kesalahan saya adalah saya nggak memperhatikan fraksi harga ini. Jadi saya pasang 263, padahal dalam fraksi harga yang dari harga 200 ke 500 itu nggak ada yang ganjil Sobat Maya. Jadi kelipatan 2, jadi 202, 204, 206, dan seterusnya. Nah, ini kesalahan saya. Saya harap kesalahan ini nggak terulang lagi
dari Sobat Maya ya. Bagi cukup saya aja nih yang mengalami kesalahan ini. Ini pun saya nggak habis pikir kenapa saya bisa kena kesalahan yang sesimpel ini sebenarnya ya, yang sebenarnya nggak perlu saya dapatkan pengalaman ini sebenarnya ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, ini konsekuensi karena ya emang kita trading di saham yang volatile. Nah, Sobat Maya, sekian video saya hari ini dan sharing saya hari ini. Semoga kecelakaan dan pengalaman saya ini nggak terulang ya di Sobat Maya. Jadi perhatikan, kalau misalnya harga sekarang kan maksimal tuh ARB-nya di 7%. Nah, jadi Sobat Maya jangan lupa untuk misalnya Sobat Maya mau kayak tadi ya, jual di harga ARB, jangan lupakan tentang fraksi harga ini, karena itu fatal banget. Begitu fraksi harganya nggak sesuai, pasti akan di-reject sama sekuritasnya. Nah, Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya ya, apalagi yang lagi mencari pundi-pundi tambahan di bursa saham. Jangan sampai kita niatnya mau copet, malah dirampok ya sama bursa ya. Oke, Sobat Maya. Sekian video saya. Kalau misalnya Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Karena itu akan sangat mensupport saya untuk membuat video yang lebih berkualitas lagi. Nah, kalau misalnya Sobat Maya nggak suka dengan video ini, Sobat Maya juga boleh tekan tombol dislike, tapi jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar apa yang harus saya perbaiki, ataukah pembawaan saya kurang bagus, kurang menyenangkan, ataupun hal lainnya. Karena komen dan kritikan dari Sobat Maya itu akan sangat mensupport saya dan mendukung saya. Nah, Sobat Maya, tanpa berpanjang lebar lagi, sekian video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.